Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk saham-sahamnya kita urutin aja sesuai judul. Yang pertama ada saham BRIS ya. Hari ini tanggal 16 Mei untuk saham BRIS ya sempat naik sih ya. Di awal market itu dibuka hijau dulu, opennya di 2580, naik, berhasil breakout, uji resistennya di dekat-dekat 2650, cuman berat buat breakout dan turun lagi. Harga penutupannya 2540 itu sama dengan harga penutupan yang kemarin, jadi close di harga penutupan yang kemarin ya. Secara teknikal harga penutupan ini berarti area supportnya ya, soalnya kan ini tadi sempat naik dulu dan turun, close di area 2540 itu area support. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau secara teknikal misal langsung di merah ya hati-hati, bisa ke 2445, tapi kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau trading di saham BRIS. Mengingat juga beberapa hari terakhir ini tingkat volatilitasnya lumayan tinggi ya, jadi buat scalping yang cukup menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya masuk atau keluar ya, masuk loh. Jadi hari ini walaupun harga BRIS turun ya setelah naik, asingnya masih masuk 20,4 M. Kalau asingnya masuk biasanya harga sahamnya masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini tanggal 16 Mei, walaupun turun habis naik, cuman ada yang akumulasi yaitu ZP ya. ZP versi asing netp 34,5 M, dan kalau kita perhatikan untuk ZP versi asing hari ini 100% transaksinya P di saham BRIS, jadi murni akumulasi. Selain ZP ada BK yang juga netp 2,3 M, sedangkan yang keluar untuk asingnya ada YO, AK, CCTP. Tapi keempat broker ini keluar nggak sebanyak ZP akumulasi ya, jadi asingnya netp. Untuk lokalnya pun ada KZ yang juga 100% transaksinya P di saham BRIS. Jadi baik lokal maupun asing sama-sama ada yang akumulasi ya. Harga sahamnya turun, jadi mungkin ini kesempatan buat teman-teman yang mau scalping atau swing di saham BRIS untuk besok ya. Kalau langsung dibuka hijau untuk target price-nya, resisten terdekatnya di 2600, breakout di atas itu 2650. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang hari ini juga tadi sempat naik lumayan tinggi ya, mendekati resistennya di 1300. Harga tertinggi hari ini 1305 ya, yaitu area resisten sih, belum bisa breakout, turun, close di harga penutupan yang kemarin juga 1275. Secara teknikal untuk supportnya ada di 1215 dan resistennya di 1305, 1310 itu area resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini tanggal 16 Mei itu asingnya keluar ya, jadi kurang bagus kalau asingnya keluar di saham BBTN. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBTN hari ini tanggal 16 Mei secara keseluruhan sih ada sedikit distribusi oleh YU nya versi asing 4,7 M. Kalau kita perhatikan juga cenderung distribusi ya untuk YU hari ini di saham BBTN. Selain YU ada ZP yang juga net sell 2,9 M yang masuk. Untuk asingnya paling banyak BK 2,3 M, secara nilai lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang masuk. Untuk besok BBTN ya kalau bicara valuasi dan fundamental, harga saat ini menarik ya buat teman-teman yang mau investasi. Dan untuk saham BBTN sendiri kalau nggak salah cukup banyak ya manajer investasi dan manajer asuransi lah yang meletakkan dananya di sini ya, di BBTN. Jadi fundamentalis pasti ini dimasukkan ke list ya. Ini untuk saham BBTN cukup menarik lah, secara valuasinya nggak mahal-mahal banget, malah cenderung murah. Kemudian dari segi profitabilitas masih profit dan juga tiap tahun bagi dividen ya. Kemarin sempat bagi dividen dan habis itu ya naik sih, tapi habis itu turun lagi ya. Di harga saat ini valuasinya cukup menarik di angka 0,6 PBV, 0,6 atau 0,5 ya. Kalau kita lihat di sini 0,5 malah 0,59 loh.
pendapatannya juga masih bertumbuh ya di 2024, kuartal 1-nya masih bertumbuh, dan mudah-mudahan aja laporan kuartal 2 juga masih bertumbuh. Harga sahamnya kalau ini buat patokan aja ini 1310 1305. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Pantau aja besok apakah bisa breakout di atas 1310 atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham PGEO naik 5% lebih, 5,20%. Secara teknikal untuk resistennya masih di 1340. Hari ini ya hampir mendekati resisten ya, cuman belum bisa breakout. Ada yang belum ini sih mengizinkan PGEO buat breakout ya, jadi ada perlawanan turun lah, dan close di 1315. Secara teknikal untuk supportnya di 1250 1255, dan resistennya di 1340 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO, aslinya net sell 8,5 M net sell. Kalau kita lihat lebih detail PGEO hari ini tanggal 16, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya nggak beda-beda jauh banget ya, cuman lebih banyak yang keluar sedikit sini. ZP net sell 8,9 M ya, ZP versi asing ini cenderung distribusi. Selain ZP untuk asingnya yang keluar ada BKHP, kemudian yang masuk CC itu pun cuma 18. Jadi untuk asingnya distribusi, lokalnya net buy, nampung cuman ini sih nggak terlalu kuat nampungnya. Harga sahamnya tapi hari ini naik ya. Yang jadi market maker utamanya YP, CC, keduanya masih net buy, dan mereka berdua cenderung trading ya, atau scalpingan ya. Untuk YP nya net buy 300-an juta aja, padahal nilai transaksinya 14 M-an. Nilai AVGP nya ada di 1291 floating profit ya, lumayan. Jadi pantau aja level ini 1290. Misal besok turun di bawah 1290, mending pantau di 1260 atau tunggu di area supportnya ya. Tapi kalau langsung hijau, perhatikan aja ini, kalau konfirmasi breakout di atas 1340 ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi. Soalnya 1340 itu beberapa kali ini ya gagal breakout. Waktu itu gagal breakout tanggal Desember 2023, kemudian awal Januari ini gagal breakout juga. Kemarin juga gagal breakout ya, misal konfirmasi breakout naik tapi gagal breakout turun uji support. Jadi kalau mau entry agak nanggung, kalau langsung HK mending wait and see aja dulu untuk besok sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL. Ini menarik, ini untuk saham MTEL udah mulai rebound, dan kalau kita lihat historinya emang polanya seperti ini ya. Jadi naik turun ya, turunnya itu buat low baru sedikit di bawah harga terendah sebelumnya. Kemudian sama ya, beberapa kali emang kayak anak tangga ini. Anak tangga cuman lebih ke arah ke turun ya. Tapi ini rebound loh. Jadi mudah-mudahan kalau bisa naik untuk MTEL ini, target price-nya kita ukur aja pakai Fibonacci ya, seperti biasa. Harga penutupan hari ini itu bisa breakout di atas 600, itu cukup bagus ya. Jadi untuk besok kalaupun turun ya, siapa tahu koreksi turun, selama nggak jebol di bawah 600 cukup aman. Mungkin kalau turun dan di area 600 sedang jaga harga. Buat teman-teman yang belum punya posisi mau spekulasi buy di saham MTEL cukup menarik ya di harga 600. Apalagi untuk saham MTEL kan juga dalam waktu dekat kemungkinan juga mau RUPS dan bagi dividen ya, tiap tahun bagi dividen. Kalau bulan kemarin Mei, tapi ini udah bulan Mei belum sih. Ya tunggu aja RUPS-nya, kemungkinan bagi dividen kalau lihat pendapatannya terus bertumbuh. Ya kemungkinan juga dividennya meningkat ya, walaupun nggak signifikan banget sih, soalnya untuk MTEL sendiri juga kenaikan profitnya nggak iya bertahap ya. Valuasinya makin murah aja, ini di 1,4 loh, padahal di awal IPO itu kalau nggak salah 5 atau 4 kali, jadi makin murah. ROE-nya juga meningkat, udah 6% ya, pas awal-awal IPO itu malah cuma 4 sekian persen ya malahan. Jadi cashnya juga masih punya lah dibandingkan kompetitor. Untuk saham MTEL ini hutangnya paling kecil ya dibandingkan kompetitornya, seperti Tower Tebik. Secara fundamental valuasinya menarik dibandingkan kompetitornya untuk saham MTEL. Jadi buat investasi pun lumayan berani. Misal entry-nya kok di hold aja sih, di cut loss sayang, tapi kembali lagi disclaimer, cuman emang untuk pergerakannya agak lelet ya, agak lemot.
Oke, itu untuk saham MTEL. Untuk besok ya pantau aja area ini. Untuk supportnya kalau turun 600 semoga nggak jebol, tapi kalau naik untuk target price-nya resistennya ada di 630 635. Itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham EXCL ini yang hari ini turun cukup dalam ya, terjun. Jadi di awal market pun langsung dibuka merah ya, setelah beberapa kali kemarin itu mencoba breakout di atas 2640 gagal terus. Hari ini malah turun ya, gagal breakout, turun, jebol support, bahkan tadi sempat muji supportnya lagi di 2350, cuman masih bertahan sih. Kalau besok jebol ya ini bisa ke 226 itu 2270, tapi kalau jebol ya berdoa aja semoga nggak jebol. Soalnya ini mau hari ini kamtet kah? Kita cek ya untuk dividen EXCL. Hari ini tanggal 16 Mei itu XDAT. Oh ya, pantas ya turun. Dan apakah ada yang nampung? Coba kita cek untuk saham EXCL hari ini pas XDAT apakah ada yang nampung. Hitungannya sih nggak ada ya, IF cuma nampung 13. Ada sih, yaitu IF cuma nggak sebanyak yang jualan. Jadi hari ini untuk saham EXCL didistribusi. Walaupun ada yang nampung cuman belum terlalu kuat, kayaknya ada potensi untuk besok jebol support. Hati-hati aja ya, apalagi ini habis bagi dividen, jangan buru-buru entry. Mungkin buat teman-teman yang minat masuk atau nambah modal lagi di saham EXCL, karena kalau sampai jebol di bawah 2350 ada potensi ke 2270. Jadi mending tunggu di area supportnya ini. Kalaupun di area sini nggak ada yang cek harga, wait and see aja dulu, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham EXCL. Oh ya, untuk resistennya buat patokan, siapa tuh besok ada yang tiba-tiba nerbangin kan, ada di 2460, tapi lebih condong ke turun dulu sih kalau menurut saya ya, apalagi ini habis kamtet untuk saham EXCL. Oke, itu untuk saham EXCL. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini untuk saham Antam nggak terlalu banyak pergerakan sih, walaupun di awal market dibuka hijau dulu ya, turun ke area support ya. Jadi harga penutupan 1565 udah di area support, bukan resisten. Soalnya hari ini langsung open gap atas, sempat hijau lah, turun ke area support. Untuk besok lihat di awal market kalau langsung hijau, mudah-mudahan bisa ngejar 1620 ya, ini resistennya. Tapi kalau langsung merah wait and see aja dulu, soalnya supportnya lumayan dalam 1490. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini, Antam hari ini tanggal 16 Mei ya, ada sesi yang jualan, yang nampung ZPRX ini asing ya yang nampung. Untuk Antam sendiri secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell 1,1 M, jadi sebagian masuk sebagian keluar, yang keluar itu AKCCBK dan yang masuk ZPRX ya. Untuk lokalnya distribusi ini CC net sell 9,9 M, KZ net sell 6,3 M, malah untuk KZBB versi lokal ini 100% jualan. Itu untuk saham Antam kurang kuat ya untuk hari ini. Kalau untuk scalping yang trading mungkin nunggu lebih liquid aja atau nunggu lebih volatile untuk saham Antam. Tapi kalau untuk invest untuk jangka panjang mau entry dengan metode apa itu dollar cost averaging ya, ya lumayan berani lah ya kalau untuk investasi ya, bertahap, maksudnya masuk bertahap gitu tiap minggu, lumayan berani. Tapi kalau untuk swing atau trading mungkin nunggu lebih liquid lagi, nunggu lebih ramai, nunggu lebih volatile, nunggu ada sentimen positif yang pasti ya. Kalau sentimennya belum ada, malah negatif, cenderung kalau nggak serius malah turun sih, apalagi kalau sepi. Oke, itu untuk saham Antam ya, lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGR ya. SMGR hari ini bagi dividen XDAT tanggal 16 Mei ya. Harganya ini dijaga di area support ya. Jadi di awal market itu open ke bawah, opennya di area supportnya 4060 ya. Harga penutup pembukaan hari ini 4070 malahan naik ya. Jadi ada perlawanan lah, mengingat harganya juga udah cukup dalam untuk penurunannya. Ini hitungannya di area support kuat,
Jadi buat teman-teman yang mau jangka panjang, entry di saat ini lumayan berani, cukup berani malahan lah ya. Teravaluasi PBB-nya 0, berapa kalau nggak salah kemarin 0, SMGR 0,6 ya. SMGR loh. Hari ini XDAT ya, dan harganya masih nggak bertahan cukup kuat lah di area supportnya ini, nggak dividend trap maksudnya ya. Pendapatannya juga ya turun sih, cuman masih wajar, tinggal PBB-nya 0,6. Liquidity ratio masih cukup aman ya, walaupun nggak terlalu bagus, dan ROE-nya paling nggak masih profit lah bagi dividen juga. Jadi menarik ini untuk sama SMGR di harga saat ini. Kemudian untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini, coba kita cek, masih sideways sih. Kalau langsung terbang kayaknya enggak ya, soalnya kan habis bagi dividen. Apalagi hari ini ada BB yang distribusi murni dijualan 33,3 M. BB-nya versi asing. Selain BB versi asing, ada TP juga versi asing yang juga 100% jualan. Akannya cenderung trading, dan yang nampung asing juga sih. Jadi sebagian asing pun minat buat ini ya, invest di saham SMGR di saat ini. Cukup banyak loh untuk nilai asing yang masuk. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing untuk saham SMGR. Ya intinya bukan saham itu ya, kalau transaksi cukup banyak didominasi oleh asing itu saham yang cukup bagus lah. Simpelnya seperti itu aja. Untuk besok mungkin kalau nggak sideways ya, mudah-mudahan bisa naik ya. Kalaupun turun di hold aja buat teman-teman yang udah punya posisi ya, jangan buru-buru buat cut loss atau jangan takut buat hold saham SMGR ini, karena valuasinya menarik ya, di harga saat ini cukup murah lah ya. Kalaupun turun semoga aja resikonya nggak terlalu dalam. Support kuatnya misal turun nih ya, ada di 2660. Jadi misal udah punya posisi besok turun ya, jangan buru-buru buat average down, jangan buru-buru buat cut loss juga ya. Nanti average downnya ketika harganya mendekati supportnya 2670. Mungkin seperti itu aja sih untuk teknikalnya SMGR ya. Dan mungkin kalau untuk swing ya, siapa tahu besok naik ya, target price-nya di 2750. Ini resistennya lumayan tinggi kan. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham bekas ini yang harganya masih sideways ya, di area resistennya ini. Hari ini nggak kemana-mana, di level 1490-an, 1500 ya, di area sini aja. Kalau kita lihat untuk asingnya sendiri di saham bekas hari ini net buy lagi kah? Net buy ya, walaupun cuma 9,9 M. Untuk nilai transaksinya 30,1, jadi hitungannya nggak rame-rame banget sih. Minimal nggak jualan lah untuk asingnya. Hari ini tanggal 16 Mei. Secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Dan untuk asingnya sendiri hari ini net buy yang masuk AG ZPCC. Jadi yang masuk itu didominasi asing, yang keluar itu didominasi lokal. Lokalnya jualan ditampung asing, harga sahamnya nggak kemana-mana. Kalau trennya itu masih bullish ya, masih bullish untuk jangka menengah, mungkin ada potensi ini gapnya ketutup dalam waktu yang cukup lama sih. Kalau mau masih bisa naik lagi, breakout di atas 1530, bisa ngejar 1625. Selama aslinya nggak distribusi aja dengan jumlah yang banyak ya, kemungkinan untuk skenario-nya bekas itu akan sideways, kemudian breakout dan ngejar resistennya di 1625. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham bekas. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Midco. Midco hari ini juga nggak terlalu banyak pergerakan sih, naik tapi ya 1,48% ke level 1370. Kalau secara teknikal misal besok naik itu resistennya masih di 1410 ya. Ini resistennya, ini supportnya. Kalau mau entry nanggung sih, bagusnya kemarin-kemarin ketika harganya berada di area support. Ya ini soalnya lebih dekat ke resisten, jadi mending nunggu apa ya? Nunggu gagal breakout, koreksi lagi, atau nunggu konfirmasi breakout dan naik lagi lebih tinggi, nanti antisipasinya sedikit di bawah 1410. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Medco ya, Medco hari ini tanggal 16 Mei itu aslinya masuk 1 M-an aja, 1 M lebih dikit, nggak terlalu banyak sih.
Kita lihat lebih detail untuk hari ini tanggal 16 Mei untuk saham Medco sih sebagian asing keluar yaitu BKAK ya. Yang masuk asingnya TP hampir seluruh transaksinya buy. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya masuk ada BBMG ya. BB ini 100% buy di saham Medco, jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik sih untuk saham Medco. Kayaknya ada potensi ini nguji resistennya dulu ya. Ya walaupun nggak langsung terbang tinggi, cuman pantau aja level 1400 1410. Gagal breakout buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di support, mending diamankan, takutnya turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Pewon ya, Pakuwon. Ya ini harga saat ini sebenarnya menarik sih. Soalnya itu ya pendapatan sampai tahun 2023 itu bertumbuh terus. Cuman sayangnya kuartal satunya jelek ini. Kuartal 1 tahun ini ya. Pakuwon Jati. Ya ini kalau kita perhatikan kan bertumbuh dari tahun 2001 ke 2023. Sayangnya itu di kuartal 1 tahun 2024 itu turunnya cukup signifikan ya. Jadi kurang bagusnya di sini. Hari ini naik 3,70% ya. Tiap tahun juga pakai dividen. Walaupun yieldnya itu nggak tinggi-tinggi banget ya. Dividen per rasionya berapa sih untuk P1 itu cuman 23%an, jadi nggak terlalu gede ya. Untuk likuiditas masih cukup aman. Cashnya cukup banyak ya, karena rasio juga 500% ya, jadi aset lancarnya cukup banyak, jadi aman lah kalau mau entry di saham P1. Apalagi PBV nya di bawah 1 kali dengan liquidity ratio seperti ini, hutangnya juga hitungannya nggak terlalu gede ya. Untuk saham properti cukup bagus, ROE nya 6% aja ya. Ya ini yang bikin jelek mungkin kuartal satunya ini ya, soalnya kalau nggak salah di RT itu hitungannya per 4 kuartal terakhir sih untuk hitungan ini nih, jadi selalu diupdate tiap kuartal lah ya. Untuk saham P1 kalau untuk investasi sih menarik ya di harga saat ini. Kalau kita ukur jangka panjang ini ya semoga aja besok ini bisa breakout di atas 395 400, itu area resisten tertekannya. Ini sempat jebol support sih. Kalau gagal breakout ya agak ngeri juga, maksudnya agak was-was ya, kemungkinan sideways kalau gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout cukup bagus untuk besok. Semoga aja RUPS P1 bagus ya untuk harga saham. Soalnya kalau kita lihat di sini RUPS nya besok tanggal 12 Mei, masih cukup lama sih. Kita tunggu aja ya, yang pasti harga saham ini menarik sih kalau untuk jangka panjang. Fundamentalnya juga cukup bagus ya, walaupun performa tahun 2024 kuartal satunya kurang maksimal. Oke, itu untuk saham Pawon, pantau aja level 495 400 untuk besok, semoga bisa breakout. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sumarecon SMRC SMRA yang hari ini terbang cukup tinggi 7% lebih, 7,48% ke resistennya 575. Jadi harga penutupan hari ini resistennya di awal market open gap sedikit open gap atas ya, jadi awal market juga langsung nge breakout ini. Apanya di resisten di 540, turun sedikit, naik breakout, naik lagi nguji resistennya, cuman belum berhasil breakout ya. Bukannya gagal, ini belum berhasil, soalnya pas di 575. Semoga aja besok bisa breakout dan ngejar 600. Ini resisten selanjutnya, misal besok masih naik ya, masih uptrend. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham P1, kok P1? Oh ya, P1 tadi belum kita cek ya untuk transaksinya, wah lupa. Untuk P1 sendiri asingnya hari ini net sell 12,4 M, yang di market maker utamanya YZP, cenderung trading, NI net B 8,6. Ya seperti tadi ya, untuk kesimpulannya secara teknikal aja, semoga bisa breakout di atas 400. Untuk SMRA sendiri hari ini tanggal 16 Sumarecon ya, untuk tanggal 16 ada sedikit akumulasi oleh CCNIAK ya. Untuk asingnya sendiri net B loh, ini asing semua yang masuk, menarik ini, minat masuk ya di saham SMRA. Asingnya net B 24 M, asingnya masuk, lokalnya juga ada NICC yang lumayan banyak masuknya ya, jadi lokalnya pun ada yang nampung. Yang distribusi lokalnya ada yang masuk cukup banyak. Asingnya net B, harga sahamnya naik cukup tinggi
Kalau kita lihat sekilas fundamental untuk saham SMRA sama itu bagusan mana? Oh, kalau untuk saham SMRA masih bertumbuh ya. Ini kuartal satunya masih profitnya bertumbuh dan cukup optimis ya. 2024 ini estimasinya kalau kita lihat di RTI 107 estimasi ya. Cuman kita lihat di kuartal 2, 3, 4 gimana. Yang pasti kuartal satunya ini sentimennya cukup bagus, beda seperti P1. Kalau P1 kan turun, kalau Summarecon naik. Di harga saat ini PBB nya 0,9 ya, jadi cuman dari segi liquidity rasionya itu lebih aman di P1 ya dibanding Summarecon. Soalnya untuk SMRA itu hutangnya cukup gede loh, hampir 2 kali lipatnya dibandingkan modal. DER-nya itu 186. Sedangkan untuk P1 tadi kan cuman berapa ya, 50-an ya kalau nggak salah. Kemudian ini aset lasernya, kemudian cash ratio, cashnya nggak sebanyak P1, kemudian quick rasionya juga lebih gedean P1. Jadi ya yang menarik dari Summarecon ya ini sih profitnya naik ya gitu untuk saat ini. Secara PBV juga 11-12 lah dengan P1 untuk SMRA. Kalau disuruh milih sebenarnya lebih aman di P1 ya, lebih aman sih, bukan berarti SMRA nggak aman, cuman ya profitnya lebih gede, tapi sama aja profitnya kan sebagian juga buat bayar hutang ya, hutangnya juga banyak sih. Jadi mungkin untuk trading atau jangka pendek misal besok breakout ya ini ngejar 600, kalau turun supportnya cukup dalam di 555. Oke, itu untuk SMRA. Selanjutnya kita akan cek saham MNCN yang hari ini terbang setelah bertahan cukup lama di area support ya. Bukan cukup lama, cuma di area support kuat nih. Untuk sekelas MNCN bisa turun ke 300-an kan. Ya, yang punya posisi di 1000-an itu apa enggak? Sabar ya kalau masih hold untuk saham MNCN nih. Semoga aja ini pertanda bagus, bisa mulai rebound 14% ya. Ya ini sih udah ada tanda-tanda sebenarnya ya, naik, turun, koreksi wajar, breakout lagi di atas harga tertinggi periode sebelumnya ya misal besok koreksi turun tapi nanti bisa breakout lagi ya, itu udah mulai bullish sih. Kalau kita lihat siapa yang naikin untuk saham MNCN, kalau valuasi nggak usah ditanyain ya, kalau MNCN itu murah-murah semua. Hari ini pun malah ada kajet yang jualan ya, mungkin kajet itu wah kesempatan ini naik, mending keluar aja ya daripada nanti berat buat naik. Yang masuk asing loh, ini asingnya AKCCBK ya, jadi cukup menarik mungkin bagi sebagian investor asing di harga saat ini untuk saham MNCN. Asingnya netbuy 18,6 ya, jadi untuk transaksinya hari ini didominasi oleh asingnya netbuy, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat hari ini jadi market maker utamanya EP ya, masih EP loh ya, itu berperan besar ya terhadap kenaikan MNCN. EP-nya tuh fading tapi net sell 1,6, jadi nggak akumulasi banget ya. EP ya ini saudaranya lah. EP-nya masih netbuy, AVGB, net sell ya, EP-nya bukan netbuy, net sell. Untuk besok gimana ya nih? Ya agak, kalau mau scalping mungkin ya bisa dipertimbangkan selama tingkat volatilitasnya masih tinggi, tapi untuk jangka panjang investasi ya disclaimer sih buat teman-teman yang minat saham MNC ya, tapi ya saham MNC ya ini kalau bagi dividen kayaknya agak berat ya, walaupun kemarin juga bagi dividen ya, cuman nggak tahu ini. Mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar untuk MNCN. Kan bagi dividen enggak untuk tahun ini. Kalau kita lihat di sini untuk RUPS-nya tanggal 24 Juli masih cukup lama ya. Untuk besok mungkin ini aja sih. Kalau turun ya itu supportnya ada di sini. Misal koreksi turun dan ada yang jaga harga di area 360-an ya, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy untuk trading. Untuk trading ya, kalau untuk investasi ya kurang rekomendasi sih sebenarnya ya MNCN. Walaupun secara valuasinya menarik ya, 0,2 atau 0,3 ini untuk PBV nya 0,2
0,2 loh, ROE 10% ya. Yang menarik sih sebenarnya. Utangnya hampir nggak punya ini. Aset lancarnya cukup gede, 800%. Fundamentalnya bagus sekali ya. Valuasinya murah, fundamentalnya bagus. Cuman yang disayangkan ini sih dividennya kecil ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham MNCN. Selanjutnya kita akan cek saham SCMA. Hari ini tanggal 16 Mei untuk saham SCMA naik ya. Naiknya lumayan tinggi loh, 4,41% ke area resisten. Ini mencoba breakout ya, tadi sempat breakout cuman belum berhasil sempurna sih. Untuk besok semoga aja bisa langsung hijau ya. Kalau langsung hijau target price-nya ke 1500, itu resisten selanjutnya. Misal besok langsung dibuka hijau, tapi kalau merah wait and see aja dulu karena supportnya cukup dalam di 132. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini SCMA tanggal 16 secara keseluruhan ada YP yang akumulasi 3,1 M, yang jadi market maker utamanya juga YP, AVGB nya di 141 floating profit cuman 1%, 1 poin aja ya. Jadi floating profitnya dikit ini, siapa tahu di awal market diangkat dulu ada potensi naik buat teman-teman yang mau trading atau scalping. Pantau ya di awal market gimana bid overnya ya. Untuk target price-nya di 150. Nanti antisipasinya jebol di bawah 1400 saja ya. Kalau mau trading diantisipasi sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Mungkin seperti itu untuk saham SCMA. Selanjutnya kita akan cek saham BMTR. Ini BMTR kalau nggak salah Pak LKH punya ini nggak ya? BMTR. Hari ini naik ya, naik setelah sekian lama bertahan di area support kuatnya kan. Ya ini support kuat loh, beberapa kali nggak jebol ini di 226 ya. Akhirnya terbang juga hari ini 7,76%. Mungkin buat teman-teman yang sabar di saham BMTR harga MNC BMTR itu area support kuat ya. Valuasinya udah mentok itu di bawah ya, di 0,2 itu udah rendah sekali itu. Jadi resikonya harusnya nggak terlalu gede ya, cuman sabar nggak buat nungguin harganya rebound naik. Nah, intinya di situ. Kalau kita lihat untuk saham BMTR hari ini, tanggal 16 secara keseluruhan ada BK ya, BK-nya versi asing lah. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing ya, untuk lokalnya jualan, harga sahamnya naik. Nah, ini menarik ini untuk sampai MTR, aslinya netbel 8 eman ya, diakumulasi oleh asing. Market makernya masih EP, si EP juga berperan besar juga ya di BMTR ya, saudaranya lah ya. Tapi EP-nya jualan, cenderung trading ya, paling nggak bantuin asing naikin lah. Soalnya kalau nggak izin dulu sama EP ya mungkin nggak bisa terbang 7% mungkin ya. Untuk besok mungkin ya kalau mungkin agak nanggung sih, bagusnya kemarin-kemarin ketika harganya berada di area bawah ya, di bawah 230 itu lebih worth it. Untuk saat ini disclaimer buat spekulasi buy selama masih liquid aja, buat trading lumayan ya. Oke, itu untuk saham BMTR, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.